Pekan ini, jagat hiburan tanah air kembali diguncang kehebohan kabar artis tersandung narkoba. Presenter cantik, Nia Ramadhani dan supir pribadinya ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 7 Juli 2021 di kawasan Jakarta Selatan terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti satu klip narkotika jenis syabu seberat 0,78 gram. Ironisnya, pengusaha sekaligus suami Nia Ramadhani, Ardi Bakri, juga turut terjerumus dalam pusaran kasus narkoba. Ardi Bakri menyerahkan diri tak lama setelah sang istri ditangkap. Lantas, seperti apa kronologis penangkapan Nia Ramadhani dan supir pribadinya? Penyalahgunaan narkotika, TKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, tanggal 7, sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki, umurnya 43 tahun. Dia adalah sopir pekerjaannya setiap hari. Juga yang membantu di kediaman 2 tersangka lainnya. Yang kedua adalah inisialnya RA. Ini perempuan, umurnya 31 tahun, ibu rumah tangga. Yang ketiga inisialnya AAB, umur 42 tahun, laki-laki, karyawan swasta. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Ya, saya perjelas lagi bahwa saudari RA ini adalah seorang public figure. Barang bukti yang kita amankan, 1 klip jenis sabu-sabu. Dugaan adalah sabu-sabu. Brutonya seberat 0,78 gram. Kemudian 1 buah bom atau alat hisap sabu-sabu. Seperti kronologisnya, sekitar pukul 9 pagi, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, ya, langsung dipimpin oleh kanitnya, mendapatkan informasi, ya, bahwa saudari RA sering menggunakan memang sabu-sabu ini. Yang bertempat tinggal di daerah Pondok Pinang atau Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian dilakukan pendalaman surveillance oleh teman-teman dari Sat Narkoba, berhasil mengamankan seorang, inisialnya adalah ZN. Ya, ZN atau ZW, ZN ya, ZN yang merupakan adalah sopir atau pembantu daripada keluarga RA dan AAB. Usai mengamankan Nia Ramadhani beserta suami dan supir pribadinya, polisi pun melakukan penggeledahan di kediaman pasangan ini. Dari penggeledahan polisi di kediaman Nia dan Ardi, ditemukan juga seperangkat alat hisap bong. Dari alat itu juga terkuak pengakuan mengejutkan bahwa Nia dan Ardi kerap mengkonsumsi barang haram itu secara bersama-sama selama 5 bulan belakangan ini dengan dalih karena tekanan stres pekerjaan. Hasil tes urin pun menyatakan bahwa ketiganya positif mengandung metafetamin atau sabu-sabu.
Kini status ketiganya pun telah ditetapkan menjadi tersangka dan terjerat ancaman pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana pasal tersebut ancaman hukuman yang berlaku bagi ketiga tersangka yaitu maksimal 4 tahun penjara. Saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZM ini, ditemukan satu klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Itu pengakuannya. Ya. Itulah kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tetapi pada saat di TKP saudara AAB tidak ada, sehingga saudara ZN dan RA dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Barulah setelah istrinya atau saudari RA menghubungi suaminya sore hari atau setelah maghrib setelah isya jam 20, saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Motif daripada para pelaku-pelaku ini, ya, kalau penyampaian awal memang di masa pandemi katanya gosong seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik. Tapi kami akan terus mendalami apa yang disampaikan Pak Kapolres, betul? Ini belum sampai di sini. Kami akan kejar terus. Ya, mudah-mudahan pemasuknya dapat. Apakah kemungkinan dia juga untuk para artis-artis atau public figure yang lain? Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, kami tidak akan berhenti, kami akan kejar terus. Dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut. Tes urin menyatakan positif mengandung metavitamin atau sabu-sabu. Semalam sudah kita lakukan semuanya, tetapi masuk di sini dengan protokol kesehatan yang kita lakukan swab antigen, semuanya negatif. Kita tes urin, ketiga-tiganya positif. Untuk lebih memastikan lagi, yang bersangkutan semuanya kita cek lab, darah dan juga rambut, ya, untuk kelengkapan berkas kami. Tiga-tiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami masih mendalami berapa lama yang bersangkutan memakai. Kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan ya, pengakuan awalnya. Tapi ini masih kami terus dalami. Kami akan cek betul, termasuk pemasuknya dari mana. Kami akan melakukan pengejaran. Di sini 127 di Undang-Undang Nomor 127 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ini masih awal karena kami masih baru saja. Kami akan dalami lagi nanti sambil kita melihat bagaimana jalannya nanti pengembangan daripada perkara ini. Harganya per satu klip begini itu 1,5 juta rupiah. Tertangkapnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terkait kasus penyalahgunaan narkoba menjadi kabar yang menghebohkan di jagat maya.
hingga trending di lini masa. Banyak netizen pun menyayangkan kabar tak sedap itu. Hujatan kritikan pun diungkapkan warganet lewat sosial media. Namun tak sedikit pula netizen terus memberikan dukungan dan support untuk pasangan ini. Bahkan beberapa sahabat dekat Nia pun terlihat memberikan support dan doa untuk Nia dan Ardi Bakri. Buat semua teman-teman wartawan yang dari tadi nelfon, WhatsApp, buat minta statement terkait berita sahabat aku, Nia, yang saat ini tertangkap. Aku sebenarnya nggak ada kapasitas buat ngomong apa-apa karena aku nggak tahu apa-apa. Tapi yang pasti dalam diri pribadi aku sangat menyesali keadaannya, dan mudah-mudahan Nia beserta Mas Ardi dan keluarga bisa segera mendapatkan jalan yang terbaik. Jadi tuh dari tadi tuh aku banyak diteleponin sama wartawan, di WhatsAppin, ditanyain gimana Jessica pendapatnya, terus doanya, harapannya gitu kan. Itu tuh jam 8 pagi, itu aku kayak baru-baru bangun, lagi mau makan, lagi mau bikin breakfast, terus aku kaget. Gitu kan, aku kaget gitu. Maksudnya aku selama mengenal sosok Nia, nggak pernah ada di benak aku gitu bahwa hal ini bisa terjadi gitu. Jadi aku tuh cuma kasih emotikon nangis gitu karena aku nggak kayak gitu, kayak kaget gitu, kayak shock gitu. Sementara itu, di sisi lain, dalam sebuah wawancara singkat tahun 2018 silam, Nia pun sempat berujar jika dirinya pernah mendapat tawaran barang haram tersebut, terlebih sejak dirinya masih berusia remaja. Namun, sayang, seiring perjalanan waktu, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Menurut aku ya, dalam kehidupan dunia keartisan itu semuanya dari dulu aku umur 14 tahun itu dunia itu udah ada kok gitu, dunia narkoba sekelilingnya. Itu tergantung iman orang masing-masing Mas, menurut aku gitu. Dari aku kecil juga tawaran narkoba segala macam itu semua udah ada dari dulu, bukan cuma di klub aja. Dan kalau misalkan takut narkoba apa segala macam ya tergantung balik ke diri sendiri sih gitu. Sejauh yang aku tahu teman-teman aku nggak ada yang kayak gitu, dan kalaupun emang ada ya kalau yang ketangkep ya dia yang ketangkep. Kalau aku kan ya nggak mikirin karena aku nggak berbuat salah, jadi aku ya udah bodo amat. Kalau misalkan dari dulu di saat aku syuting segala macam kan, saat kita ya apalagi masih kecil-kecil ya pasti ada yang nawar-nawarin. Cuman kan emang tergantung dari orang tua ngedidik kita, dan orang tua aku udah ngasih lihat contoh kayak gimananya, jadi emang udah ditanamin diri sendiri gitu. Jadi nggak perlu. Kalau menurut aku sih kalau udah pribadinya udah kuat ya nggak perlu takut. Untuk tidak pakai narkoba. Ngerti apa akibatnya. Terus kalau aku sih emang udah sayang sama diri aku sendiri gitu, jadinya buat apa yang aneh-aneh gitu. Setelah dia keluar harus dia tetap berhenti? Menurut aku sih enggak. Karena kalau harusnya mungkin dia korban atau mungkin apa, tapi setelah keluar kan orang bisa berbuat jadi baik. Orang harus dikasih kesempatan kedua menurut aku, apalagi kalau emang kerjaan utamanya jadi artis. Kalau emang harus diberhentiin padahal dia udah mau berubah, kan kasihan gitu. Menurut aku sih setiap orang mempunyai kesempatan kedua gitu.